Oke, kita ulang ya. Pertama-tama teman-teman buka website Baby Career Center. Kemudian teman-teman bisa pilih Career Portal atau Career Opportunities. Oke, tadi karena kita sudah klik Career Opportunities, sekarang kita klik Career Portal ya. Bedanya hanya tampilan saja bedanya. Kemudian ini kita klik Internship. Internship ini bahasa Indonesianya magang. Gampang gitu ya. Kemudian kita search. Nah, muncullah 102 tempat magang ya. Nah, kita bisa pilih Sumatera Utara saja, tapi nanti yang muncul cuma sedikit nih perusahaannya. Nah, ini cuma 3 ya yang muncul. Nah, maka kita akan uncentang saja Sumatera Utara ini untuk muncul semuanya. Oke, saya ulang lagi. Syarat utama magang internasional itu adalah perusahaannya adalah perusahaan yang memiliki kantor cabang di luar negeri. Jadi syarat utamanya itu. Nggak perlu besar-besar banget perusahaannya, asal perusahaan tersebut itu memiliki kantor cabang di luar negeri, maka disebut perusahaan internasional. Contohnya McD misalkan. McD itu adalah perusahaan internasional. Karena dipastikan di luar negeri banyak cabang McD. Jadi kalau kita magang di McD itu sudah termasuk magang di perusahaan internasional. Oke. Nah, salah satu contohnya lagi ini ada HM Sampurna. Nah, ini adalah perusahaan rokok ya, tapi dia perusahaan yang berlevel internasional. Kenapa saya katakan levelnya internasional? Karena HM Sampurna ini merupakan perusahaan cabang sekarang, perusahaan cabang dari perusahaan luar negeri, rokok di Amerika kalau tidak salah ya, sehingga struktur organisasinya sudah merujuk ke perusahaan level internasional. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bukan saya nyuruh kalian magang di sini, bukan. Tapi kita mau ngecek ininya aja nih, ada tulisan seluruh Indonesia. Nah, kan ada tulisan seluruh Indonesia ini yang artinya bisa jadi dia bisa magang di rumah. Salary-nya juga lumayan ya, 3,5 sampai 5 juta. Ini udah kayak salary PNS ini ya. Gaji saya mirip-mirip gini. Oke, kita klik dia untuk nge-redirect ya ke website perusahaannya. Nah, ini yang saya katakan ya, perusahaan internasional, dia sudah masuk ke Philip Morris. Jadi Philip Morris ini perusahaan luar. Nah, dia adalah pemilik dari HM Sampurna sekarang. Jadi wajar saya katakan perusahaan HM Sampurna itu perusahaan internasional. Oke. Kita cek di sini ya, tulisannya Commercial Apprenticeship. Nah, ini berarti magang komersial. Kayaknya disuruh jualan ini. Tempatnya all around Indonesia. Fungsinya komersial, lokasinya Indonesia. Nah, ada city-nya ada Jakarta ya. Nah, nanti kita cek. Nah, ini ada 50 posisi magang. Artinya terbatas magangnya ya. Di post tanggal 2 Agustus. Nanti kalau kalian mau apply, klik apply. Sebelumnya kita baca dulu apa yang dimintanya. Nah, dia minta ini ya. Undergraduate student. Nah, dia minta ini nih. Di preferably itu apa? Diutamakan ya, diutamakan semester 7 atau semester 8. Jadi dia nyari yang sudah semester 7 atau sedang semester 8. Atau boleh juga sudah tamat or just graduated. Ya, berarti dia mintanya yang belum pernah bekerja. Ya, jadi di sini nanti ketika wawancara mungkin kalau ada wawancaranya dia nggak nanya pengalaman kerja di mana. Karena jelas-jelas dia bilang di sini yang just graduated. Kemudian dia minta analytical thinking, biasa ya. Communication skill, biasa. Nah ini ya, teman-teman yang perlu garis bawahi, setiap magang internasional itu harus fluent in English, both oral and written. Jadi walaupun di Indonesia kita diminta
untuk bisa berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Dan ini ya, ada komitmen untuk program magangnya selama 6 bulan. Apa yang dikasih sama mereka ya, ini cek ya. Dia minta apa, yang dikasihnya itu apa aja. Nah, ini bisa kalian baca ya. Saya kira dia ini cuma bahasa-bahasa inilah ya. Dia tidak menyebutkan kalian dapat apa namanya ongkos dari dia ya. Dia tidak menyebutkan di sini ya. Jadi kalau dia tidak sebutkan jangan ditanya. Kadang-kadang gitu. Dia udah nggak nulis kan, jadi tetap ditanya. Artinya dia tidak nulis itu dia nggak ngasih. Oke, kalau kalian tertarik dengan perusahaannya, silakan diklik apply. Nah, nanti barulah kalian isi apa yang dia inginkan. Nah, dia minta upload resume. Nah, ini. Nah, kemarin kalau yang ikut kemarin, teman-teman yang ikut kemarin, saya apa namanya, mengencourage teman-teman itu memiliki LinkedIn, ya, aplikasi LinkedIn. Nah, kalau belum punya, silahkan buat dulu. Karena rata-rata mereka itu minta ini ya, LinkedIn ini. Karena nanti untuk memverifikasi apakah teman-teman itu benar anak Winsu, biasanya ya, selain dia lihat nomor ijazah, biasanya dari LinkedIn ini. Karena komunitasnya nanti akan menyebutkan dia dari Winsu. Gitu ya. Nah, kita cek ini without resume atau from computer, ini minta upload ya ini dia. Atau dia minta sign in dulu. Oke, kita cek aja ya karena saya punya LinkedIn. Coba saya tautkan. Oke, dia langsung menautkan ya. Langsung oke di sini ya. Karena saya LinkedIn-nya aktif di sebelah sini. LinkedIn ya. LinkedIn-nya aktif. Nah, LinkedIn saya aktif di sebelah. Jadi dia otomatis ini. Nah, setelah itu barulah isilah apa yang diinginkannya ya. Title-nya apa, nama, dan sebagainya. Oh, otomatis dia ya kalau ada LinkedIn ya tuh. Udah masuk-masuk semua. Oke, dia otomatis ngisi ya. Company-nya masuk semua ini. Otomatis ngisi. Ini nggak perlu ngetik-ngetik lagi nih. Nah, udah ngisi semua dia. Nah, tetap ya dia minta ini resume. Resume. Apa sih resume ya? Resume nanti teman-teman bisa bisa buka YouTube saja dulu ya untuk melihat bagaimana cara membuat resume yang baik. Nah, biasanya resume itu hanya apa namanya? Menceritakan apa yang Anda miliki. Misalkan saya adalah seorang yang hardworking dan sebagainya, gitu ya. Dia minta resume-nya tetap, nanti masukkan aja resume-nya. Oke, kemudian nanti dia minta akun ya, silahkan buat akunnya. Nah, setelah itu nanti dia minta job spesifik ya. Oh, dia minta ini. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kita buatkan passwordnya aja. Oke, accept. Oke. Oh, ada yang masih kurang nih. Bentar ya. Ada yang masih kurang. Lokasinya Indonesia, mobile phone-nya. Preferred language-nya Indonesia. Oh, Indonesia nggak ada ya? Oh, bahasa, ada bahasa. Next, kita next. Masih belum. Apalagi yang nyangkut nih. Oh, passwordnya nggak.
Cek lagi ya, semoga bisa. Oke, udah bisa, udah lanjut ya. Masuk ke job spesifiknya. Nah, di sini dia buat ya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya berusia 18 tahun, bla 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 bla. Baca terus sampai bawah. Nah, buatlah ini. Namanya siapa? Oke, majornya apa? K 3,7 2019 misalnya 2021 2019 2016. Pak, saya belum lulus misalkan. Ya, tulis saya tahun sekarang ya. Kalau misalkan ini kan bintang deh nih ya. Buat aja tahun sekarang. Nah, ini minta work experience, yes. Oh, minta juga dia, padahal udah jelas tadi tetap minta. Memang nggak ada tempat bagi yang tak pernah punya pengalaman ini kayaknya. Apakah Anda memiliki keluarga? Ini dibaca aja ya. Jawab no. Nah, ini kan karena penempatannya seluruh Indonesia nih ya. Dia kan bilang mau ditempatkan di mana? Bolehkah ditempatkan di luar negeri nih berarti ya? All over Indonesia no. Atau buat no di sini. Nah, ini kasih Sumatera ke Medan misalkan. Medan. Mana lagi? Binjai. Belum hakam. Ya apa-apa. Oke kan? Gaji terakhir kalau misalkan belum punya gaji kasih nol. Oke, gaji pokok yang diharapkan minta berapa? Nah, samain aja sama tadi ya. Tadi berapa dia? 3.500.000 ya. Samain aja. Nah, bersedia kapan nih? 6 bulan. Atau mau dibuat di sini kan selama-lamanya boleh 6 bulan. Nah, ini ya. Oke, ini apa dia nih? I declare that the information. Oh, saya menyatakan bahwa informasi ini oke, yes. Biasalah ini ya. Nah, kalau ada kayak gini nih, inilah pembeda perusahaan asing dengan perusahaan lokal ya. Kalau perusahaan asing biasanya ribet banget ininya, peraturannya. Karena mereka juga diribetin sama Indonesia kan. Jadi ya wajar lah. Oke, yes yes saja. Nah, baru next. Ini masih gagal nih pastinya. Nah, masih gagal, masih banyak yang belum saya isi tadi. Oke, gitu ya. Uh, equal opportunities. Berarti harus kita isi nih. Yes. Apakah Anda pernah mengikuti proses seleksi? Oh, no, no ya, no. Dibaca baik-baik nanti ya. Oke, no, no. Oh, yes. No, oke ya. Next, kita next dulu. Oke, dah. Nah, ini dia, karena dia di terakhir, equal opportunities. I am male, my nationality is Indonesia. Aduh, ini aku udah tua ini. Siapa nih? Oh, ini submittingnya aja. Nah, ketika ini submit, nanti dia akan proses seleksi. Nanti teman-teman akan dikabari lewat email masing-masing. Oke, gitu ya. Itu contoh melamar di HM Sampurna. Apalagi di sini perusahaan internasional lainnya, ini Shooters. Shooters ini juga ya. Nah, ini lebih enak nih. Di sini tertulis 100% remote work. Ini adalah pekerjaan idaman zaman sekarang ya. Ini artinya 100% kerja di rumah.
Ya, ini 100% kerja di rumah. Inilah yang dikatakan orang itu main dukun itu kan, ada duit tapi nggak keluar dari rumah. Nah, kita lihat yang lain di Jakarta, Pauni Jakarta, Blibli Jakarta, Nutrifood juga Jakarta, banyak yang Jakarta ya. Oh, ada juga Jogja nih, Metro Jogja, Sosiola ini Jakarta Barat. Kita lihat halaman keduanya. Kemarin kalau tidak salah Gojek tuh ini ya, ada seluruh Indonesia, sama Tokopedia ini juga kemarin seluruh Indonesia. Tapi udah tutup dia. Ini tinggal yang tempat-tempat tertentu aja. Ini Mes Glow juga buka ini. Stockbit. Nah, ini ada Stockbit nih. Anak-anak asuransi syariah nih bisa nih. Stockbit. Perusahaan-perusahaan ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Saya buka yang terakhir adalah Suter. Suter ini contohnya Suter. Nah, karena beda sama HM Sampurna tadi, di Suter itu tak ada bahasa Indonesianya. Terpaksa lah kita baca bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita lihat apa saja magang yang tersedia. Ada data analis yang relevan dengan ekonomi bisnis Islam ya. Ada business development and partnership ini, bisnis analis bisa. CEO office pun bisa ya sebenarnya kita ya. Ini biasanya jadi apa ini? Jadi sekretaris. Ada akademia operation ini, academic operation ini bisa ya. Project leader bisa, digital marketing bisa banget sebenarnya orang ini ya, orang PB ini bisa banget. Cuma masalahnya kita tuh udah nggak belajar ini SEO, ads ini kita nggak belajar di marketing. Content writer ini yang oh ada juga nih ha. Ya, bisa juga, ada juga. TikTok creator. Ada juga. Boleh lah ya. Ada human resources. Nah, ini bisa juga ada finance, ada admin. Nah, admin ini kebanggaan kita lah ya, yang bisa masuk semuanya. Oke, nanti ini nama, emailnya apa, nomor WhatsApp-nya berapa. Ingat ya, karena kita berada di Indonesia, taruh 62 di depannya. Jangan langsung kosong. 08 itu untuk orang Indonesia aja ya. Kalau kita milih di luar 62. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Misalkan aku mau ini ya kan, pilih aja semua. TikTok boleh admin apa. Bedanya di sini dia minta upload CV. Nah, teman-teman silahkan buat kurikulum vitae sendiri-sendiri. Tadi ada yang nanya, apa saja persyaratannya, Pak? Biasanya persyaratannya itu ini ya, CV. Kemudian ada portofolio. Portofolio itu yang gimana sih, Pak? Portofolio itu biasanya yang berhubungan dengan apa yang kalian lakukan selama perkuliahan. Misalkan saya kuliah aja, ya udah portofolionya kuliah aja ya kan. Atau ada yang ikut himpunan, ikut apa. Nah, itu adalah portofolio. Kemudian di sini ada jenis magang. Nah, magang apa? Magang mandiri buat ya. Domisili saat ini Indonesia. Status, nah boleh antara dua ini ya, mahasiswa. Nama universitas. Oke, nama universitas ingat ya, universitas kita itu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, ada baiknya tulis ini saja. Nggak usah pakai State of Islamic apa itu ya. Pakai ini saja, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. IPK-nya berapa? 4 misalkan ya. Nah, ada lagi dia minta ini nih, memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Kalau tidak, nggak apa-apa, terus saya tidak ya. Kalau punya, silahkan. Ya. Tapi nanti dia minta skornya berapa. Prediksi boleh nggak? Boleh aja lah, masukkan aja yang prediksi.
prediksi ya, boleh aja. Minta magangnya kapan? Sampai 6 bulan aja. Dia nggak ada selamanya di sini. Nah, perkiraan magang mulai kapan? Nah, ini misalkan 01 09 2022. Nah, berarti di bulan tanggal 1 2022. Bersedia dihubungi kembali? Iyalah ya. Kalau tidak kau buat di sini buat apa kau ini? Dicapek-capek dari tadi kita baca. Oke, for your information, magang dilakukan 100% full WFH, sehingga kamu tidak perlu datang ke kantor. Gaji magangnya itu mulai dari 500.000 per bulan. Nah, mulai ya, berarti nanti ada yang bisa jutaan juga. Udah selesai, itu aja ngelamarnya. Nah, ini perusahaan-perusahaan teknologi biasanya nggak ribet ya. Oke, itu dua contoh cara uploadnya. Oke. Ini Grab ini, coba teman-teman cek aja ya. Tapi disesuaikan, misalkan ini nih, ada sistem proses project improvement internship. Ya, memang dia minta ada business and management. Tapi kalau kita tidak terlalu paham tentang sistem sama proses bisnis, jangan ngelamar. Cari yang lain aja. Cari yang, nah ini creative marketing. Nah ini lebih enak kan, lebih mudah. Tapi saya nggak melarang kalian melamar yang ini. Kalau kalian mau tantangan, boleh ngelamar yang ini karena ini lebih sulit nih pasti. Dia berhubungan dengan sistem proses kan, proses di Grab-nya. Nah ini kalian bisa cek ya. Oke, ini dia contohnya. Nah ini kerjanya di CBD nih, Polonia. Tapi dia nggak nyebutkan berapa gaji di sini ya. Nah ini yang agak nggak enak ini. Segala yang kita bahas di sini itu bukan magang kampus yang biasanya ya. Magang yang kita bahas di sini magang kerja. Jadi bukan kayak kalian magang, kalau ada yang udah magang, nah lupakan magang kalian yang kemarin. Nggak kayak gitu. Ya, itu sesat yang itu. Ini beda. Lupakan yang itu. Nah, kalau di sini nanti kalian punya job desk, punya permintaan, punya target. Nah, punya kewajiban untuk dimarahi atasan. Nah, ingat itu ya. Jangan nanti ketika kalian magang internasional ngadu, Bu, saya kena marah terus. Oh, jangan ngadu, malah kami marahin balik ya kan? Berarti buat salah. Nah, kalau yang tadi sistem, teman-teman bisa cek ya. Skop pekerjaannya ini ya. Proses excellent team, proses tool automation team, business process improvement team, merchant operation team, tech engineering team. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Ini kayaknya paling sulit di ini nih, di Grab internship-nya ini paling sulit ya. Kita lihat dia minta apa aja, background-nya operational management, engineering, computer science, dan similarity major. Kayaknya nggak ada ya. Kita jurusan manajemennya bukan operational management pula di sini. Jadi kita back aja lah ya, ganti yang lain. Nah ini aja nih. Ini kayaknya bisa ini ya. Kita cek apa dia yang bisa. Nah, marketing, ada marketing ya. Marketing ini bisa nih. Anak perbankan syariah bisa, anak asuransi syariah bisa, ekonomi Islam bisa, manajemen bisa. Marketingnya bisa. Ada lagi kan Grab satu lagi kalau nggak salah ada tadi ya. 3 tadi kan? Kok cuma 2 ya? Nah, ini research ya. Ini 2 jutanya gajinya lumayan lah ya. Cukup itu. Kita lihat lokasinya ada Medan juga nih. Ini 2 juta lumayan ya. Apa yang diminta dia? Backgroundnya ekonomi. Nah ini dia jelas ekonomi, manajemen, industrial engineering, statistik. Tapi jangan terkejut nanti ya kerja di sini cemana karena kok kayak nggak ada kuliahnya kemarin Bu. Jangan terkejut nanti.
Nah ini ya, under pekerjaannya ini nih. Nah ini memang anak-anak ekonomi harusnya begini kerjaannya. Oke, saya kira itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Siapa itu ya? saya Alvina Damayanti Pak. Ya, silakan Alvina. Nah jadi saya mau nanya Pak mengenai ini. Tadi kan Pak bilang kan yang bagian marketing tuh harus di jurusan ekonomi atau sebagainya. Nah jadi saya udah punya pengalaman di bagian marketing itu sekitar 1 tahun selama corona ini Pak. Jadi kalau misalnya kita mendaftar tapi jurusannya akuntansi itu bagaimana tuh Pak? Nggak apa-apa. Karena kan punya portofolio kan. Itulah disebut tadi portofolio tadi. Nggak apa-apa. Tadi kan Alvina udah punya portofolionya ya. Nanti waktu nulis CV, kurikulum vitae itu, disebutkanlah portofolio yang sudah dijalani kan. Punya pengalaman marketing. Berarti harus magang di kantornya gitu ya Pak, kalau di Grab. Nah ini saya kurang tahu nih. Karena magang ini kan dia nanti ada tupoksinya ya. Yang kita bahas ini kan magang bekerja ini. Jadi nanti ada tupoksinya, ada SOP-nya. Bisa saja nanti tulisannya analis tadi ya, ekonomi. Tapi nanti dia kerjanya itu survei. Berarti kan keluar. Nah, jadi skup pekerjaan itu ketika teman-teman nanti masuk ke dunia kerja, bisa jadi betul-betul di luar perkiraan kita. Jadi kalau sedang kuliah itu bagaimana ya Pak? Nah, tadi ada yang nanya juga ya, kalau dia sedang kuliah, terus under kontrak 6 bulan, terpaksa cuti. Ya, karena tidak apa dia ini kan bukan bagian dari kampus Merdeka. Yang pertama itu. Yang kedua, kita masih belum punya juga cara apa namanya mengkonversi nilai tersebut. Jadi mau nggak mau kalau dia 6 bulan cuti lah, karena udah habis jedanya. Harusnya kalau kita mau magang kemarin itu waktu libur semester itu di bulan Juli ya, di bulan Juli kan ada yang magang 3 bulan kan. Nah harusnya pas bulan Juli kemarin kita udah mulai daftar. Selesai magangnya itu di bulan September. Ada yang buka memang khusus di jeda-jeda transfer itu. Nah ini yang buka sekarang ini biasanya dia bulan Agustus sampai Desember lamanya ya durasinya. Sorry, September sampai Desember. Jadi mau nggak mau cuti lah kalau yang ini ya, kalau yang masih punya tanggungan perkuliahan. Karena ini semester ganjil, berarti teman-teman ini kan semester 7 ya kan. Kalau yang kemarin semester 8 nggak apa-apa. Kan biasanya semester 8 kan memang nggak ada kuliah kan. Bisalah bimbingan sama dosen pembimbingnya online aja kan. Tapi kalau sekarang ya itulah bisa dicutikan. Tapi ya teman-teman perhatikan lah ya. Nah, nanti kalau ada di sini yang masih semester 5, masih ada yang semester 5, nanti dia masuk semester depan itu semester 5, harusnya kan dia magang di antara semester 6. Apakah bisa magang ini itu menggantikan magang dia nanti? Nah, itu nanti ditanya ke Bu Kamila. Harusnya sih bisa aja. Harusnya. Karena Bisa dia, Pak Budi, bisa. nah, kalau Bu Bisa, Kamila tapi lapor dulu. Oh, yang penting lapor. Kata Bu Kamila yang penting lapor. Lapor dulu sebelum dan sesudah magang. Ya, karena kalau di magang kampus itu ada dosen pembimbing, ya kan? Padahal kalau di yang kita bahas tadi, dosen pembimbing itu nggak punya irisan sama sekali, ya kan? Karena irisan apa namanya irisan pekerjaannya itu nanti ya bos kalian di sana, siapa bos yang di sana, itulah dia mandatorinya. Cuma kalau magang kampus, dosen pembimbing itu pun termasuk atasan. Jadi ya harus lapor. Tapi bisa ya kata Ibu Kamila bisa, aman berarti. Kemudian nanti mungkin pertanyaan selanjutnya misalkan dari Alvina itu, Pak, kalau misalnya saya cuti, apa namanya, beban perkuliahan saya bagaimana Pak, gitu ya kan? Ya kalau saya sih bilang kalau selama cuti tahapan perkuliahan itu berhenti dia,
Jadi kalau misalkan nanti di semester 9 baru dilanjutkan, masa studi kalian tetap dihitung yang di luar cuti, aktif aja. Cuti itu tak dihitung masa kuliah. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi kalau persepsi saya nggak masalah mau apa namanya mau lulus di 5 tahun 6 tahun nggak masalah. Yang penting ketika lulus itu sudah kerja kan. Nah yang penting itu. Dan ini memang peluang biasanya kan kenapa anak Medan itu susah cari kerja karena akses kita di dalam mencari pekerjaan itu rendah. Ya kan semua pekerjaan itu biasanya open lockernya itu di Jakarta biasanya. Adapun yang di Medan ini biasanya orang-orang tertentu aja yang tahu kan. Cuma karena di sekarang ini eranya era digital, jadi bukan tidak mungkin kita dapat informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang lain-lain ini ya. Teman-teman bisa pakai portal ini pun bisa. Kemudian nanti boleh juga pantengin ini kita, Instagram kita. Biasanya di Instagram kita itu kalau ada informasi lowongan kerja dari universitas kawasan Medan ini ya, biasanya kita repost. Jadi kalau kalian lihat kan nanti bisa lamar lah. Walaupun nanti di situ ada syaratnya misalkan bisa berbahasa Hokkien, apa lamar aja. Itu berarti kan kalian tahu dapat dapat lowongan kerjanya dari mana ya kan. Aman itu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang tanyakan? Baik adik-adik, saya mau nambah sedikit ya Pak Budi. Izin Pak Budi. Mengenai magang internasional ini sangat dianjurkan ya buat adik-adik karena ini sangat besar nilainya buat adik-adik sendiri, menambah pengalaman dan nilai tambah ya, nilai jual adik-adik ketika telah tamat nanti, dan juga bagi institusi kita. Jadi ini nilainya sangat besar buat akreditasi kampus kita. Nah, karena itu saya sangat menganjurkan adik-adik untuk mengikuti dan mencobanya. Nah, apabila nanti adik-adik ada kendala misalnya belum paham cara mendaftar LinkedIn atau belum paham membuat CV yang sesuai standar internasional misalnya, atau mungkin adik-adik butuh penguatan di membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris dan sebagainya gitu ya. Jadi adik-adik bisa komunikasikan ke kami, nanti kita coba untuk fasilitasi apa solusinya. Kemudian adik-adik selanjutnya saya juga mohon database ya. Jadi siapa-siapa yang sudah join di grup gitu ya, itu kan berarti sudah komitmen karena saya sudah komunikasikan dengan pengelola prodi dan ini nama yang direkomendasikan untuk mengikuti magang internasional. Jadi mohon adik-adik untuk tetap berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau misalnya kalian apply ke mana gitu ya, dikomunikasikan, nanti kita akan berikan link Google Form untuk adanya. Dan kalau misalnya tidak lulus juga dikomunikasikan, dan kalau lulus juga dikomunikasikan begitu, supaya kita ke depannya juga lebih rapi, dan mungkin nanti kita bisa evaluasi solusinya apa, kenapa misalnya ada kendala apa di mahasiswa kita, sehingga bisa jadi bahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya berharap di semester ini ada yang mengikuti magang internasional ini. Mungkin bisa dicari ya solusinya, apakah cari yang WFH atau cari yang jamnya lebih ini ya, lebih sesuai dengan kita sambil bekerja sambil kita kuliah, atau bagaimana nanti mudah-mudahan ada yang dapat diterima untuk magang internasional di semester ini. Meskipun tidak di dalam jadwal magang. Jadi kalau jadwal magang reguler kita di Januari sampai Maret, nah ini untuk magang internasional ini kan magang kerja ya. Jadi di luar Januari sampai Maret silahkan, asalkan tidak mengganggu perkuliahan. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Untuk selanjutnya kembalikan ke Pak Budi. Silakan Pak Budi.
Baik, ada lagi kira-kira kalau mau buat mau buat resume ya, resume. Nah, teman-teman bisa lihat aja ini ya. Misalkan kita lihat Kinobi misalkan. Nah, ini contoh resume buatan Kinobi. Nah, teman-teman bisa masuk ke website ini. Kemudian nanti daftar ya. Nanti kalian bisa cek. Nah, ini contoh-contoh portofolio internasional lah ya. Kayak gini lah bentuknya. Nah, teman-teman bisa cek ya. Bisa buat di sini lah ya. Di sini pun ada portal lowongan pekerjaannya ada. Nah, di sini ada juga ya. Cuma dia ini datanya nggak lengket ke UIN. Jadi saya tidak merekomendasikan portalnya. Tapi teman-teman bisa pakai ATS atau CV Builder-nya ini ya. Nah, ini bisa misalkan tadi namanya siapa, Budi Dharma ya. Nah, ini kan dia otomatis dia merubah di samping. Nah, gitu. Oke, teman-teman bisa coba-coba sendiri lah ya. Ini yang sederhana-sederhananya aja. Kemudian untuk magang, kelas magangnya tadi, saya cuma bisa merekomendasikan untuk lamarin aja semua. Nah, gitu. Nggak peduli amat ya kan. Nanti kalau perkara diterima, barulah belakangan pusingnya ya kan. Yang penting ngelamar aja dulu. Justru kalau saya itu pusingnya nggak kerja. Nah, kalau pusing karena diterima kerja banyak tempat, apalah agak-agak sombong ya kan. Lamar aja. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Saya kira cukup ya. Yang laki-laki, yang jenis kelaminnya laki-laki, nah HM Sampurna ini saya rekomendasikan. Karena capek nih mungkin ini, magangnya capek. Cuma gajinya tadi kita lihat bagus ya, gajinya bagus. Gajinya gede. Sempurna. Cuma itu Subhada produknya ini. Produknya kan rokok dia. Cuma nggak apa-apa, Ya. ilmunya lumayan itu karena dia retail ya. Dia retail tuh. Nanti bagaimana cara HM Sampurna itu masuk ke retail paling dalam itu biasanya ketahuan ketika kita bekerja di situ. Oke, kira itu ya. Nah, kemudian ini websitenya dipantengin aja. Misalkan kalau teman-teman nggak berminat di bulan ini ya kan, nanti nunggu di akhir tahun misalkan atau di pertengahan bulan tertentu. Nah, teman-teman cek aja lagi karena ini dia biasanya update-update ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Pak, jadi kalau misalnya magang di Grab kan Pak, itu internasional atau enggak? Ya, internasional. Grab ini cabang dari Malaysia. Ya Malaysia ya. Malaysia Singapura ya. Grab ini termasuk perusahaan internasional. Jadi tadi kita merekomendasikan ada 3 ya, ada Grab, ada HM Sampurna, ada Suter. Suter ini juga internasional. Shopee ini pun internasional, cuma dia di Jakarta. Shopee ini pun internasional nih. Ada lagi ya, nih VAW ini pun internasional nih. Cuma di Jakarta. Beli-beli ini nggak lokal ya, beli-beli lokal ya. Nutrifood ini pun internasional, cuma di Jakarta. Oke. Bos ya, Bos ini pun internasional ya. Sosiola ini produk mana ini ya? Kurang tahu saya ini Sosiola nih. Kecantikan, Pak. Perusahaannya di mana itu ya? Di Jakarta juga kayak. Perusahaan apa lokal?
Enggak, Pak. Internasional. Coba kita cek ya. Ini Sosiola ini apa ini? Apa kayak beli-beli gitu ya? Oke. Oke, Unicam Indonesia ya, Bukalapak Indonesia. Nah, ini Gojek ini pun internasional ya, Gojek ya, ada di Thailand. Nah, karena dia sudah gabung dengan Tokopedia ya, GoTo, jadi Tokopedia ini pun termasuk internasional juga. Kemarin tuh banyak loh, Tokopedia itu lagi buka besar-besaran untuk di Kota Medan bulan lalu. Kayaknya mau buka cabang di apa di Kota Medan sepertinya ya. Wah, udah hilang saya lihat, udah nggak ada lagi di sini. Ini tinggal Jakarta semua ya. Lagi ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan bukanya. Untuk semester nanti, itu masih daring atau udah luring, Pak? Kalau masih daring kayaknya bisa deh, Pak. No, 100% luring. Luring, Pak. Oke, Ya, baik. Terima kasih. 100% ya. Tidak ada daring-daring lagi semester depan. Event semester 7 nanti. Iya, betul Oke, sekali. Pak. Semester 7 itu di mana Bu Kamila? Di Stomo ya? Kalau nggak salah di Stomo, semester 7. 17 itu kalau nggak salah di Stomo itu. Nah, ini PNG nih. Ini internasional nih ya, PNG nih. Procter and Gamble nih. Ini perusahaan internasional nih. Sayangnya internshipnya di Karawang. Procter and Gamble. PNG nih ya, PNG. Apa itu merek apa? Head and Shoulder. Oh, ada juga nih anak akuntansi nih kalau ada yang mau internship khusus finance and accounting ya. PNG juga buka ya. Pak di Jakarta Pusat sana. Biaya hidupnya yang mahal ini. Ini ada Prudential. Cbank ini kalau nggak salah baru itu ya, perusahaan baru di Cbank. Punya Shopee, Pak. Shopee ya, punya Shopee ya. Iya. Itu bagus ini berarti. Cuma ya haram ya, ada ribanya di itu. Oh, ada TikTok. Tapi Jakarta aja. Ada TikTok. Business and Management lagi dia mintanya nih. Anak Eki pun bisa ini. Ada ya, baru tahu saya ini. Coba kita buka ya. Menarik soalnya dia. Kita cek karir TikTok position. Nah, ini dia lihat ya. Apa saja responsibility-nya. Nari-nari mungkin ya. Oh enggak, ternyata onboarding new seller. Nah, teman-teman bisa cek ini ya. Berarti bisnis TikTok ke depan tuh kayak Tokopedia dia ini sebenarnya. Ini kita lihat nih ya. Ini tugas-tugasnya ini ya. Onboarding. Ini berarti kerjanya depan komputer terus nih. Listing SKU. SKU tahu kan? Listing SKU. Jadi barang-barang itu ada kode-kode unik produk untuk inventory. Itulah SKU SKU-nya itu ya. Nah, ini bagus nih. Dia nggak minta Hokkien nih. Aman nih berarti. Inggris dan bahasa. Oke nih. Ini cakep nih ya kalau mau apply. Ya, masuk ke akun TikToknya ya. Ya, saya nggak punya TikTok pula terpaksa. Ya, next aja lah ya. Si cepat ada bos banyak. Simon, Simon ini pun luar ya. Simon luar. Tapi engineering dia mintanya. Craft. Craft ini juga perusahaan asing.
sayangnya Jakarta Selatan. Biasanya memang kalau bisnis manajemen biasanya di kantor pusat ya, bisnis and management. Oke, teman-teman bisa cek sendiri ya. Ada banyak, nanti teman-teman bisa cek. Jika ada sesuatu hal yang mau ditanyakan nanti bisa didiskusikan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kita lihat portofolionya, untuk berangkat pulang pergi, sepertinya itu pakai uang kalian. Ya. Tapi kalau gajinya itu biasanya ya untuk biaya hidup. Biasanya gitu ya bahasanya. Kita tadi nggak menemukan pekerjaan yang listing di luar Indonesia ya kan. Karena di apa namanya? Di grup ini biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang misalkan dia ada di Singapura, dia listing untuk orang-orang Indonesia yang mau kerja di sana magang. Ada juga tuh kayak gitu. Nah, jadi jangan ditanya, Pak, ongkos tiket pergi ke Singapurnya gimana? Ya pasti bayar sendiri jawabannya. Sama Australia, biasanya yang sering buka magang untuk orang Indonesia itu Singapura, Australia, Malaysia ya. Dipantengin aja di websitenya ini, biasanya muncul dia. Tapi dia bukanya itu nggak kayak ini ya, lama dia ya, sampai Januari tadi kan, teman-teman bisa lihat kan. Dia biasanya 2 minggu aja, 2 minggu. Di situ tutup, nanti 2 minggu buka lagi, gitu ya. Kalau ini kan lama di 18 Oktober sampai 17 Januari. Oh ini ya, apa magangnya ini ya, 18 Oktober sampai 17 Januari. Berarti sebentar lagi tutup nih. Oke, saya kira cukup ya. Ada yang mau tanyakan lagi terakhir? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Kamila. Baik, terima kasih kepada Pak Budi yang telah memandu kita ya. Banyak penjelasan-penjelasan yang sangat berharga yang telah kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, step-stepnya. Saya sangat excited bahwa adik-adik insya Allah pasti bisa ya. Karena kita sudah berazam akan melaksanakan magang internasional ini, insya Allah kalian akan dapat benefit yang sangat banyak sekali. Selain ilmu, upgrade kemampuan ya, kemudian juga dapat pengalaman, nanti insya Allah portofolio kalian juga makin berharga ya, bernilai. Setelah tamat kuliah akan ada nilai plusnya, kemudian juga dapat tambahan uang saku insya Allah. Saya sangat berharap dan kami mendoakan adik-adik semua akan mendapatkan tempat magang internasional yang sesuai dan insya Allah semua diterima lulus untuk melaksanakan magangnya, tapi jangan lupa untuk menyelesaikan perkuliahannya juga karena ini masa depan kalian ya. Ke depan kalian tidak hanya butuh uang saja, tapi juga suatu saat akan butuh peningkatan jenjang gitu ya ketika kalian bekerja, dan itu sangat butuh penyelesaian kuliah kalian saat ini. Mungkin itu saja yang bisa kami pandu untuk tahap pertama ini ya, untuk di awal ini. Silakan kalian coba browsing, cari-cari lokasi mana yang paling sesuai dan siapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan apply ya. Dan silakan apply. Kalau sudah mantap, jangan lupa untuk koordinasi ke kita. Jika nanti ada isian, silakan diisi database kita. Mudah-mudahan kita tetap bisa kawal adik-adik ya. Apakah nanti setelah diterima magang atau belum diterima magang, untuk perbaikan apa yang perlu diperbaiki, kita coba support adik-adik dari kampus dan ini bisa tetap dikonversi dengan kegiatan magang yang wajib oleh kampus. Jadi adik-adik tidak perlu lagi magang di masa magang nanti di Januari sampai Maret. Tidak perlu lagi membuat laporan ya. Kalau Januari sampai Maret kan adik-adik nanti harus buat laporan magang, mungkin submit artikel dan lain sebagainya. Kalau sudah ikut magang internasional ini tidak perlu lagi direpotkan dengan laporan-laporan magang. Gitu. Jadi sudah ada langsung nilainya. Mungkin itu saja ya Pak Budi ya. Yang bisa kita
Pandu untuk hari ini. Terima kasih banyak buat atensi semuanya. Ditunggu kabarnya, kita komunikasi via WA. Dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa tutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Kita